Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Pada kesempatan pertama ini, saya akan mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang ada dimanapun dan kapanpun. Mengingat penyebaran virus corona di Indonesia sangat tinggi akhir-akhir ini. 3M-nya teman-teman, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan sesering mungkin. Vaksinasi juga penting ya teman-teman, ayo segera lakukan. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alvina Kusumawardani. Saya merupakan mahasiswa dari Bimbingan dan Konseling semester 4 di Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas materi mengenai kompetensi kepribadian seorang konselor. Wah, pasti mahasiswa bimbingan dan konseling udah nggak asing ya sama materi ini. Untuk itu, teman-teman, tonton video saya sampai habis ya. Baik, saya mulai ya teman-teman. Jadi, konselor itu sama dengan guru mata pelajaran, sama-sama sebagai tenaga pendidik. Yang membedakan yaitu guru mata pelajaran memberikan materi dan juga memberikan nilai, sedangkan di sini konselor berperan sebagai membantu siswa dalam mengoptimalkan diri dan juga memandirikan siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, baik masalah dalam bidang pribadi, sosial, akademik, maupun karirnya. Hal itu tentu tidak mudah bagi seorang konselor, mengingat setiap siswa memiliki masalah dan juga karakternya tersendiri. Untuk itu, konselor perlu menguasai yang namanya kompetensi kepribadian seorang konselor dengan baik untuk mengoptimalkan layanannya. Apa sih kompetensi kepribadian seorang konselor ini? Jadi, kompetensi kepribadian seorang konselor adalah penggerak keberhasilan dari layanan bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan kemampuan dalam membangun hubungan yang baik kepada konseli secara profesional, semangat untuk mengembangkan diri, dan kemampuan untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh konseli. Di sini, konselor harus memiliki pribadi yang mantap, stabil, berwibawa, arif, dan juga dewasa. Seorang konselor harus memiliki kompetensi akademik dan juga profesional sebagai suatu keutuhan sebagaimana dijelaskan dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Di dalamnya dijelaskan bahwa dalam kompetensi kepribadian konselor harus memiliki kepribadian yang meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan untuk memilih, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, dan menampilkan kinerja yang berkualitas tinggi. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pribadi yang dapat dipercaya. Konselor harus memiliki pribadi ini, sesuai dengan asas konselor yang mengatakan bahwa adanya asas kerahasiaan. Hayo, siapa yang masih ingat dengan asas ini? Ya, jadi asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik ataupun klien yang menjadi sasaran layanan. Di sini, konselor harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya dalam menjaga kerahasiaan dari permasalahan yang dialami oleh konseli. Jika konseli merasa konselor tidak dapat dipercaya, maka pada layanannya tidak berjalan dengan efektif. Kualitas ini bahwa konselor itu tidak menjadi ancaman ataupun penyebab kecemasan yang dialami oleh konseli. Adapun urgensi atau pentingnya dari pribadi yang dapat dipercaya ini karena pada saat terjadinya layanan konseling, seorang konselor harus menjaga baik-baik kerahasiaan data dari konseli agar konseli merasa dihargai dan diterima tanpa adanya penolakan. Karena apabila klien mendapat penerimaan dan kepercayaan diri konselor, maka akan berkembang dalam dirinya sikap percaya terhadap dirinya sendiri dan itu akan berpengaruh terhadap kepercayaan yang akan diampu oleh seorang konselor. Untuk menjadi konselor yang dapat dipercaya, ini ada tips untuk mengembangkan kompetensi pribadi yang dapat dipercaya. Yang pertama itu ada menepati janji. Konselor harus menepati janji sesuai dengan
asas kerahasiaan di mana konselor tidak boleh menyebarkan atau membagikan data konseli. Dengan begitu, konselor dapat menepati janji sehingga klien dapat percaya kepada konselor. Jadi, apapun janji yang sudah kita buat sebisa mungkin ditepati, dan jangan memberikan janji jika kita tidak dapat menepatinya. Dengan begitu, seorang konseli akan percaya kepada kita. Yang kedua, ada bertanggung jawab. Seorang konselor harus bertanggung jawab terhadap tugasnya sekecil apapun yang dibebankan kepada kita. Jika kita sering mengerjakan apapun yang dibebankan kepada kita dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaan kepada kita, karena kita sudah mengerjakannya dengan tanggung jawab kita yang penuh. Yang ketiga, ada percaya pada diri sendiri. Untuk membuat orang lain percaya kepada kita harus memulainya dengan percaya diri terlebih dahulu. Bersikap tegas dan jangan pernah ragu dengan kemampuan diri yang kita punya. Bagaimana orang akan memberikan kepercayaan kepada kita jika kita saja belum percaya kepada diri kita sendiri? Untuk itu, percaya diri kepada diri kita sendiri itu sangat penting, teman-teman. Yang keempat, ada mengesampingkan kepentingan pribadi. Konselor merupakan tenaga pendidik yang dimana tugasnya harus mengesampingkan kepentingan pribadi demi terselesainya pekerjaan tersebut dengan baik. Dengan begitu, orang lain akan menganggap kita memang pantas mendapatkan kepercayaan, karena itu sudah menjadi tanggung jawab seorang konselor untuk terus memberikan layanannya dengan baik. Baik, yang kedua ada pribadi yang peka. Seorang konselor harus memiliki pribadi yang peka ini, karena kepekaan menjadi salah satu dari kualitas pribadi konselor yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Dalam praktik bimbingan dan konseling, diperlukan kepekaan seorang konselor kepada konseli dan begitupun sebaliknya. Seorang konselor efektif membutuhkan kepekaan tertentu juga. Hal ini akan membuat klien kita merasa lebih dihargai dan dalam menyampaikan keluh kesahnya ataupun permasalahannya. Adapun urgensi dari pribadi peka ini yaitu kepekaan diri konselor sangat penting dalam konseling, karena hal ini akan memberikan rasa aman bagi klien dan klien akan lebih percaya diri apabila berkonsultasi kepada konselor yang memiliki kepekaan yang tinggi terhadap klien. Di sini, klien dapat mengembangkan kemampuannya, mereka menjadi lebih sensitif atau peka terhadap orang lain, lebih akurat dalam persepsi mereka tentang orang lain, dan akhirnya lebih menerima orang di sekitarnya. Kualitas pribadi konselor menjadi faktor penentu bagi pencapaiannya layanan konseling ini, di mana dapat dikatakan efektif. Di samping adanya faktor pengetahuan tentang dinamika perilaku dan keterampilan terapeutik ataupun konseling. Untuk itu, kita harus menjadi pribadi yang peka sebagai seorang calon konselor. Baik, adapun cara untuk mengembangkan pribadi yang peka ini, sebagai calon konselor harus dilatih agar peka terhadap perasaan konseli, memahami pikirannya, dan mampu merasakan perasaan dan pengalaman yang pernah dialami oleh konseli. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan latihan teknik empati. Latihan tersebut mencakup ungkapan perasaan konselor mengenai perasaan, pengalaman, dan juga pikiran. Empati merupakan kemampuan konselor untuk memahami permasalahan konseli, melihat melalui sudut pandang konseli dan latar belakang budayanya, peka terhadap perasaan-perasaan konseli, sehingga konselor mengetahui bagaimana konseli merasakan perasaannya. Dalam hal ini, konselor diharapkan dapat memahami permasalahan yang ada, tidak hanya di awal permukaannya saja, tetapi lebih dalam pada kondisi psikologis seorang konseli ini. Di dalam empati, seorang konselor harus dapat merasakan apa yang dirasakan oleh konseli. Untuk mencapai hal tersebut, latihan empati merupakan latihan yang terpenting untuk membina kepribadian konselor agar mampu berkomunikasi dengan konseli dan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh konseli. Untuk itu, latihan empati erat kaitannya dengan kepekaan yang dimiliki oleh konselor. Untuk itu, untuk menjadi pribadi konselor yang peka, kita harus terus latihan empati. Dengan begitu, layanan akan berjalan dengan efektif.
Baik, yang terakhir di sini saya akan membahas tentang pribadi yang stabil dalam mengendalikan emosi. Karena dalam permasalahan konseling sendiri akan ditemukan permasalahan yang dapat mengundang emosi seorang konselor. Untuk itu, pribadi yang stabil dalam mengendalikan emosi harus dimiliki oleh seorang konselor. Stabilitas kepribadian adalah kemantapan atau kekokohan pribadi yang positif di mana pribadi tersebut dapat mengendalikan sebuah emosi. Salah satu tolak ukur kepribadian yang stabil yaitu kematangan emosi. Semakin matang emosi seorang, akan stabil pula kepribadiannya. Pengendalian emosi merupakan kunci kestabilan pribadi. Ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan emosi yang dihadapinya, terutama emosi negatif berupa marah, bisa menghambat interaksi seseorang dengan lingkungannya. Hal ini akan terjadi secara tidak sadar oleh seorang konselor apabila masalah yang dihadapi konselor itu dapat mengundang emosi negatif berupa marah. Untuk itu, kita sebagai seorang calon konselor perlu adanya stabil dalam mengendalikan emosi agar tercapai layanan yang efektif nantinya. Pribadi konselor yang stabil dalam menahan emosi harus dilakukan oleh seorang konselor agar dalam melakukan layanan, interaksi antara konselor dan juga klien ataupun konseli mendapatkan feedback yang baik yang nantinya layanan dapat berjalan secara optimal. Konselor yang baik adalah konselor yang efektif, di mana yang bisa memahami dirinya serta konseli. Memahami proses konseling, maksud dan tujuannya. Urgensi dari pribadi yang stabil dalam emosi ini yaitu dalam proses layanan akan terjadi interaksi yang efektif di mana ketika konselor yang efektif adalah mereka yang dapat menciptakan hubungan yang bersifat membantu dan tanpa tekanan dengan kliennya ataupun seorang konseli. Sehingga konselor dan klien itu sama-sama mendapatkan atau merasakan tentram dan aman untuk saling berinteraksi ataupun berhubungan secara bebas maupun spontan. Tidak ada kendala ataupun yang menghambat terjadinya interaksi tersebut. Baik, adapun tips untuk mengembangkan pribadi yang stabil dalam mengendalikan emosi yaitu konselor perlu memiliki sifat fleksibel, tidak boleh memiliki sifat kaku. Hal ini dalam proses layanannya, konselor tidak boleh kaku dalam memberikan layanannya. Konselor yang fleksibel bermanfaat bagi konseli karena mampu membuat dan merencanakan sesuatu secara tepat dan bijak, mengukur sesuatu keberhasilan secara nyata, berinteraksi dalam segala kondisi dan dengan segala jenis kepribadian manusia, karena manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Selanjutnya, konselor yang memiliki kestabilan pribadi yang stabil, maka konselor itu mampu memiliki kontrol diri yang baik. Kontrol diri diartikan sebagai kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang akan membawa ke arah yang lebih positif bagi individu tersebut. Baik, di sini saya akan menyimpulkan sedikit materi yang sudah saya jabarkan tadi. Untuk menjadi seorang pribadi konselor yang baik, kita harus memiliki pribadi yang baik juga. Karena dalam menentukan keberhasilan layanan, itu tidak hanya sekedar pengetahuan dari seorang konselor saja, tapi dari kepribadian seorang konselor yang baik. Malah, dalam pencapaian keberhasilan layanan yang terpenting itu adalah dari kepribadian konselor dan sendiri. Jika konselor itu memiliki pribadi yang baik, maka proses layanan pun akan berjalan dengan baik karena konseli merasa nyaman ketika menghadapi konselor yang memiliki kepribadian yang baik itu. Di sini saya mengambil 3 kompetensi kepribadian seorang konselor. Yang pertama itu pribadi yang dapat dipercaya. Yang kedua itu ada pribadi yang peka, dan yang ketiga itu ada pribadi yang stabil dalam mengendalikan emosi. Ketiga pribadi ini merupakan pribadi yang penting dalam melakukan proses layanan karena kepribadian ini akan menunjang tercapainya tujuan yang akan dicapai, seperti itu. Tapi dari ketiga ini memiliki tips
tersendiri dalam pengembangannya. Yang pertama tadi itu ada pribadi yang dapat dipercaya. Tips yang pertama itu harus menepati janji, kedua itu ada bertanggung jawab, ketiga itu ada percaya kepada diri sendiri terlebih dahulu, yang keempat itu ada mengesampingkan kepentingan pribadi. Untuk tips yang pribadi yang peka itu, kita harus memiliki empati terlebih dahulu. Empati menjadi salah satu pondasi penting dalam keberhasilan proses layanan konseling. Baik yang ketiga ataupun yang terakhir, yaitu ada pribadi yang stabil dalam mengendalikan emosi. Adapun tipsnya yaitu yang pertama, konseling harus fleksibel, tidak kaku dalam memberikan layanan kepada konseli. Karena hal ini, jika kita menjadi konselor yang kaku, maka konseli pun akan menjadi kaku dan menjadi bingung harus melakukan apa, karena konselornya sendiri pun kaku dalam memberikan layanan. Tips yang terakhir itu ada kontrol diri yang baik, di mana dalam memberikan layanan, kita kan harus stabil dalam mengendalikan emosi ketika konseli kita tidak sengaja memancing emosi kita yang negatif. Untuk itu kita harus memiliki kontrol diri yang baik di situ, karena di situ kita dapat mengarahkan pribadi yang lebih positif lagi. Mungkin sekian yang bisa saya berikan untuk materi tentang kompetensi kepribadian seorang konselor. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan juga saya mohon maaf secara pribadi bila ada tutur kata ataupun bahasa saya yang kurang baik untuk didengar. Saya mohon maaf sekali lagi. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.